baru ada 60% dari Onyx. Mereka masuk ke dalam perangkap. Mereka masuk ke dalam perangkap karena ketika pick terhadap export, muka Keyboy menunjukkan kalau mereka memang siap untuk export, Profesor. Atau jangan-jangan kali ini akan berbeda sedikit. Yaitu adalah satu hero yang memang masih bisa diamankan dari segi area jungle karena tidak adanya hero CC dari teman-teman Geek Farm. Ya, aku merasa dari Onyx mereka juga bisa bawa approach yang berbeda di mana Edith ini bisa dimainkan oleh Boots. Dan itu Atau dia mungkin Keyboy, tapi Lancelot. Assassin yang muncul karena adanya perubahan yang terjadi. Iya, itu dia. Edith. Minimnya sisi power. Perangkapnya termakan yang akhirnya membuat Kaiji berhasil menahan Lancelot ya. Kairi. Betul, ini adalah Lancelot yang mungkin bisa membawa kemenangan bagi Kaibei juga. Karena kebetulan melihat dari hasil bagaimana sisi power di game yang kedua yang sangat minim. Ini membuat seharusnya keyakinan dari Onyx lebih pede di game yang ketiga. 39 crowd control dari Geek Farm ini tentunya bisa dipatahkan dengan efek sisi yang begitu banyak dari Onyx. Tapi ingat Geek Farm, mereka punya sisi durability yang begitu tinggi. Mereka punya Baxia, mereka punya Faramis, mereka punya Export. Tapi lini apakah belakang yang harus benar-benar diincar oleh Onyx. Ya itu dia, lini belakang dari Onyx yang begitu kuat. Dan jangan lupakan juga urusan clear wave minion. Ada Beatrix. Dan untuk area of effect, Geek juga tidak mau kalah. Sehingga ini adalah game yang sangat menarik di game yang ketiga. Match point. Onyx satu langkah lagi menuju ke area upper bracket final dan bahkan dia menuju ke arah final. Dan Geek Farm satu langkah lagi menuju ke arah lower bracket. Apakah The Giant Slayer harus tunduk dari Raja Langit? MPL Playoff Arena minta tepuk tangannya. Let's go the land up down. Satu langkah lagi untuk Onyx mampu untuk menurunkan sang The Giant Slayer ke lower bracket. Tapi punya kesempatan yang begitu besar dari Geek Farm. Sementara kita memang melihat pressure yang dibawakan oleh Geek Farm di 2 game yang sudah kita lewati ini masih ada. Baloi masih dengan tugas yang sama dan Kairi pun masih di pressure di 1 menit awal game berjalan. Tapi kali ini Kairi memiliki power early game, damage yang diberikan menuju ke arah belakang dan bahkan di depan sana. Para pasukan dari Onyx mereka berhasil mendapat Keyboy. No. One last hit, almost is never enough. Aku kira dia bisa dapetin 1 buah point kill dengan adanya Gasbuster yang diberikan oleh sosok dari Albert, tapi nampaknya damage belum cukup. Meanwhile di balik sana Lo berhasil coba dimakan, Biraga armornya belum pecah. Tapi dibalik itu semua Kairi, first blood di tangan Luka. Benar-benar EXP laner yang benar harus menjadi sebuah prioritas. Menjadi pandangan dan jangkauan untuk beberapa belakangan ini. Luka membuktikan keperkasaannya di EXP lane. Ternyata masih dengan gangguan yang sama Profesor KB. Ya ini dia early game yang lagi-lagi terulang Cimomo. Dan bahkan kalau kita ngeliat Geek Farm tidak mengendurkan sama sekali pressure mereka ke arah pemain-pemain dari Onyx. Dan ini lagi dan lagi Kairi yang berada di level yang ketiga sebelum menit yang kedua. Apakah tanpa adanya setup menuju ke arah Turtle akan membuat Onyx mengendurkan serangannya? Karena kalau misalkan kita lihat dari tadi pressure di area Kramer dan bahkan kehadiran dari Luke di orange buff membuat Kairi harus memasakkan bagaimana pahitnya early pressure yang 3 kali terjalankan semenjak game yang pertama tadi. Rena rapat 3 kena tapi di sana Baloyski. Helas spray down, diberi special tembakan peringatan untuk Baloyski. Tidak memasuki jungle Kairi kembali. Tembakan peringatan yang mungkin udah mulai harus dipikirkan oleh seorang Baloyski, Momochan. Ya, karena sekarang cewek membawakan approach yang berbeda yaitu dengan adanya hero marksman yang bisa mengontrol sisi landing jauhnya juga, Be. Iya, itu dia. Bagaimana landing jauh yang dengan cepat bisa dia clear. Dan jangan lupakan juga bagaimana sosok dari cewek yang betul-betul membantu gerakan agar Kairi tidak di-invade. Yap, dan ini dia Kairi, sang Turtle Slayer dengan berhasil men-secure 23 turtle. Kairi berhasil menduduki posisi ke-5 top Turtle Slayer pada M4 World Series. Oh my god, teamfight coba terjadi kembali menuju ke arah Luke. Nadorai mencoba untuk menyelamatkan Luke, tapi nampaknya tidak terlalu lama. Karena Apple sudah punya Abyss Sword. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx, mereka berhasil memukul kembali Nile. Damage yang diberikan dari sosok Keyboy dan tertarik kembali. Almost Never nampaknya Retri bisa dikeluarkan Keyboy. Gagal untuk bertahan dan mencoba ditukar dengan sosok dari seorang Apoy.
Akhirnya Kairi menutup itu semua bersama dengan Nile yang mencoba diselamatkan oleh seorang Paloyski. Paloyski save the day for Nile. Dan nampaknya nggak akan ada cara untuk bisa menangkap Nile saat ini. Apakah Geek Farm terlalu overextend, Prof? Untuk bisa menumbangkan Keyboy, tapi trade-nya jadi nggak adil. Oh, trade yang mungkin tidak adil, aku setuju dengan kata-kata dari Cimomo. Karena semakin lama teamfight berjalan, Kairi bisa memanfaatkan pasifnya. Nanti akan ada tambahan 30% damage ketika stack 4 dimiliki oleh Lancelot. Dan hal tersebut yang mungkin harus dihindari oleh Aboy. Karena Aboy kalau kena burst down damage dari War Axe yang nanti akan dimiliki sama dari sosok Kairi, ini bakal jadi ancaman dengan gold lead yang mungkin masih berimbang di early game kali ini. Namun levelnya lihat Nile lebih unggul Cimomo. Ya, tapi kalau dari segi XP memang kita melihat Luke lebih unggul ya dari sisi goldnya tadi. Karena Luke berhasil untuk menumbangkan Kairi di early, sementara Geek Farm kali ini mereka bakal coba untuk memotong inisiasi teamfight dan objektif secure dari sisi Onyx, Profesor KB. Oke, kali ini kita melihat di mana ada Turtle telah dipegang oleh sosok Nile. Kairi tidak akan melepaskan begitu saja. Paloyski masih ada satu weapon execution. Di belakang sana Holly Batisam tidak bisa menghentikan sosok dari seorang Kairi. Free hit dari belakang dari seorang Barky. Belum bisa menyelesaikan tugasnya, tapi Nile land from Sas memberikan sedikit waktu yang sangat mahal. Di balik itu semua upgrade slot dari Boots for nothing. Mereka kehilangan Keyboy. Mencoba untuk menyelamatkan sisi dari sosok Boots, tapi mereka menghilangkan the power of retribution. Kairi pun di sana tidak ada retribution dan akhirnya dari Luke out of nowhere take over Turtle. What a play from Luka. Wah, setidaknya Turtle yang kedua masih bisa disecure oleh Geek Farm meskipun tanpa adanya Nile, Profesor KB. Ya, karena retribution point-nya sudah diamankan terlebih dahulu menuju ke Nile dari Kairi. Dan untuk saat ini, 3-man move membatalkan gerakan ke arah Kairi juga. Oke, Kairi hilang di belakang sana dan berangkat. Accept wet flicker. Keyboy berhasil mendapatkan satu point kill. Di balik sana Marky akan coba ditumbangin tapi terlalu sakit. Oh, sniper mereka berhasil di balik sana. Primal Ward for defensive setidaknya membuat Keyboy mempertahankan pergerakan atas sosok dari Marky. Tidak adanya Kairi tentunya tidak akan ada orange buff untuk Kairi karena Nile berhasil untuk melakukan invasi ke area jungle, Prof KB. Distraction. Ini nyebelin banget serius. Karena dari tadi fokusnya adalah untuk mengamankan bagaimana Marky dengan farmingnya. Dan sekarang dia membawa Purify. Jadi nggak kayak di game yang sebelumnya Cimomo. Akan ada escape way juga dari Marky. Sehingga hal ini yang mungkin akan membuat parameter perbedaan dari segi level. Onyx early gamenya lagi-lagi belum menemukan jawaban atas Geek Farm yang begitu powerful. Dan akan ada sedikit effort yang harus setidaknya berlebih dilakukan oleh Onyx untuk menangkap Marky. Nah ini dia. Purify mau dipicu pakai apa? Itu dia. Mau dipicu pakai Taunt dari Boots kah? Knock up dari Earthshaker kah? Atau jangan-jangan Terrify dari Suns? Itu dia. Biasanya sih Energy Eruption ya, Boots. Dia tuh suka ngebuka dengan flickernya. Ya, kumpulin satu stack di area jungle. Terbang. Dengan flicker Langsung, dan Energy wah. Eruption. Dan itu dia yang biasa menjadi sebuah jawaban untuk bisa menuju ke arah belakang. Iya, Boots ketika ngebuka dan bahkan untuk dia ditumbangin pun sulit. Nah, tapi masalah utamanya adalah dari tadi target utama dari Onyx di early game adalah Paloyski. Sekarang mereka mengubah targetnya langsung menuju ke arah dari Nile. Nile tumbang tapi ternyata out of nowhere Luke mengamankan Turtle. Jadi siapa target utamanya? Menurutku di sini Paloyski kayaknya bakal jadi makanan early game yang bagus banget. Oke, tapi kali ini di area mid-nya Kairi jangan sampai terjebak. Dan untungnya masih bisa untuk mengamankan hidup dengan satu buah Phantom Execution. Oke, dibalik semua itu dengan banyak resource skill yang telah keluar. Yang memberikan informasi kalau Kairi nggak ada Phantom Execution. Tapi satu buah turret berhasil didapatkan di arah bottom lane. Pasukan dari Oni mereka mencoba melakukan distraksi. Depan sana Keyboy gagal mendapatkan luka. Langsung Tanisi menuju ke belakang. Tapi lihat, Abbas versus everybody harus pecah. Tenggelam di dalam lautan of Down. Membuat Geek Farm mereka berhasil mendapatkan keuntungan adanya win condition 5 berbanding 4. Onyx Esport yang udah menjadi tim Onyx saja kali ini tidak mau melewatkan momentum mereka dalam tim fight. Mereka meriset kembali. Mereka tahu kekurangan Boots masih menjadi sebuah alasan. Dan Marky di sana. Maka coba menabrak Primal Ward dikeluarkan Nile. Flicker berhasil membuat cewek bertahan tapi damage yang besar dari Marky. Memperendahkan turret dan bahkan sosok dari Keyboy. Selalu dibuat under kondisi Onyx. Tidak memiliki 5 orang di saat Turtle diperebutkan dan bahkan perfect Turtle harusnya di tangan dari Geek Farm. Kalau Onyx targeting ke arah Nile, sekarang Geek Farm juga mulai mengganti targetingnya, Be. Iya. Kelihatan Keyboy garda depan dari Onyx ini dipatahkan. Sama aja. Onyx mengincar ke arah Baloy. Dan begitu juga dengan kali ini Geek Farm yang mengincar ke arah Keyboy. Sehingga targetnya makan roamer nggak apa-apa, yang penting bisa follow up
next stepnya apa? Dan ngasih space ke arah Marky itu jadi space yang mahal banget untuk Gigfam. Cewek dibikin nggak nyaman karena tidak ada yang bisa membackup. Tapi Kairi. Oh, retribution from Kairi. Berhasil mendapatkan take over, no perfect turtle for this time. Tapi Aboy bakal coba dipasang, ada ramp-nya dari Keyboy. Lihat zoning off terjadi. Keyboy di sana hampir saja meledak dan Netherlands save the day. One last hit, berhasil diselesaikan. Di balik itu semua Boots masih mau lebih. Damage tidak cukup, tapi Boots energy eruption-nya berhasil menangkap 2. Damage yang sangat minim. Membuat para pasukan Onyx kehilangan bahkan 4 pemain mereka. Ini bencana. Ditarik lagi oleh Aboy. Ketika posisi dari Kairi masih bisa bertahan. Survive namun ternyata tidak semudah itu Profesor KB. Damage-nya minim. Mereka nggak punya damage ketika mereka tidak memiliki cewek. Teamfight yang terjadi Kairi sekalipun. Dia gak bisa menyelesaikan tugasnya ke arah Nile. Nile too strong, Paloyski Holy Healing. Holy Healing yang menjadi jawaban dari Gigfam untuk teamfight jangka panjang. Cewek yang itemnya pun belum jadi. Scale up dari Beatrix yang begitu late game membuat Onyx perlu bermain dengan sabar. Dan ini dia Gigfam yang sudah mulai menemukan tempo permainannya. Mereka coba untuk mengungguli dari segi poin kill dan juga gold leadingnya. Serta Clock of Destiny dan Lightning Truncheon dari Aboy. Yang membuat Onyx gak boleh berdempetan. Harus ada jarak dari tim fight-nya Onyx agar mereka tidak termakan dengan Ghost Bustler. Ya, ini durability yang dimiliki sama Gigfam memang jadi PR terutama untuk cewek sendiri ya. Karena dari itemnya dia baru jadi ke arah Free Hammer, memang udah jadi ke arah Malefic Roar Profesor KB. Iya. Tapi itu gak cukup. Gak cukup, perlu Wind of Nature atau bahkan perlu Huskclaw juga. Dan jangan lupakan Hunter Strike. Masih terlalu banyak item yang dibutuhkan dari cewek. Sementara untuk Marky, dia selesai dengan Great Dragon Spear. Tapi Boots juga selesai dengan Blade Armor. Kritikalnya akan tertahan. Tinggal kita lihat gimana setup selanjutnya. Lord akan muncul dalam waktu 13 detik dari sekarang. Baru kali ini aku ngerasa Kairi bener-bener dibikin gak nyaman sama sekali. Dari segi farmingan, dari segi landingnya, dan bahkan damage dari pemain-pemain Onyx bener-bener terlalu minim. Dan jangan lupakan tadi winning condition kita. Dimana Kai is the key. Karena mengingat Paloyski! With flicker Holy Baptist sama buat Keyboy kali ini memberikan damage sangat besar. Double flicker dikeluarkan. Kairi gak bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi Boots it's coming. Really? Kalau Boots masuk ke dalam ini hanya bisa memberikan sebuah badan tanpa ada impact lebih Momochan. Dan terlihat Suns ketika nggak mengcopy ke arah satu buah Netherrealm, Onyx kayaknya mereka nggak mau terlalu paksain teamfight. Iya, dan bahkan gak bisa teamfight kesimpulannya. Betul. Untuk sekarang, Gigfam bisa pegang kendali dari Lordnya. Tapi ingat, Kairi levelnya sama seperti Nile. Dan punya puncture, tapi kayaknya disengage. Free Lord untuk Gigfam. Oh, Onyx disengage. Mereka nggak berani melawan Gigfam untuk beradu retribution dan bahkan teamfight karena front to back mereka too strong. Gigfam 4.000 gold difference gap yang cukup jauh, Profesor. Dan ini dia, klasik Onyx. Yeah. Kalau misalkan gak dapet, kalau misalkan udah terkalkulasi, mendingan gak usah. Oh, mereka coba untuk memasang teamfight Marky. Tidak boleh terlalu depan, ingat. Dia menggunakan Purify. Habis spray down dari seorang cewek. Memberikan tembakan peringatan untuk mundur, jangan masuk lebih dalam lagi. Dan ternyata di sisi sebaliknya, Kairi memanfaatkan apa yang dia punya dengan ada split push. Dan akhirnya membuat dirinya berhasil mendapatkan power dari split pushernya. Di balik itu semua Gigfam ternyata udah mulai memberikan sebuah perangkap kemana Kairi pergi sekalipun. Mereka sudah siap, tapi ternyata Kairi memilih recall. Iya, tentunya akan oh, tapi di cancel ternyata recall-nya. Mau recall cancel? Mau cut wave lagi mungkin. Dengan tujuan agar tidak ada 3 lane push dari Gigfam. Tapi kali ini Lordnya masalahnya udah mulai berjalan ke area bawah. Oke, nampaknya base turret akan menjadi pilihan utama yang dimiliki dari para pasukan dari Gigfam. Tapi di balik itu semua, Marky juga nggak bisa semena-mena untuk masuk ke dalam. Mereka butuh badan, mereka butuh Luke, mereka butuh Nile dan Paloyski sekalipun di depan sana. Harus menghentikan pergerakan yang dimana slow motion yang dimiliki dari Onyx ini juga tidak bisa dibendung. Energi rasa dikeluarkan. Penetrate-nya, Nether Ram, really? Terlalu terburu-buru tapi nampaknya Keyboy di depan sana benar-benar berhasil kabur dari jeratan para pasukan dari Gigfam. No win of nature for this time loh. Momochan juga Profesor. Wah, lihat ini. Tapi aku merasa ya, positioning dari seorang Aboy ini benar-benar bagus banget. Yes. Berkali-kali Suns mencoba untuk cari celah, nggak bisa, Be. Dan itu adalah permainan yang mirip banget dengan salah satu sosok punggawa mid laner dari Filipina, Aqua. Dia kalau main Faramis di depan Valentina, dia tuh bener-bener gak mau kasih ultimate-nya, pelit dia. Karena balik lagi di sini ada ketidakadilan kalau seandainya tiba-tiba Suns gak punya IMU dengan Netherrealm. Makanya lebih baik tidak memberikan Suns ultimate tersebut karena terlalu krusial. Atau memberikan Suns pilihan lain untuk mengcopy lagi ke hero lain. Last Insanity? Last Insanity atau mungkin
Last Insanity sih nggak wise karena dia pakai badannya sendiri. Nggak pakai Firaga. Atau Itu yang bahaya. dia bisa nge-copy lagi ke arah Oleh Baptism. heavy crossbow dari Marky juga. Wah itu kayaknya kondisional banget sih. Ya, jadi- Untuk sekarang kita belum bisa melihat hal tersebut mungkin. Tapi untuk nanti winning condition dari Onyx, baru kita bisa lihat. Oke, Keyboy bahkan dengan Primal Ward-nya mencoba untuk keluar begitu saja. Luka, Sakratul Maut tapi akan coba dipotong oleh seorang Sans. Dan dibalik itu semua para pasukan dari Onyx mereka sadar. Mereka harus tetap memainkan landingnya. Dan bahkan Geekfam merespon dengan sangat baik dengan ada Nile yang tidak ikutin fight. Lihat, Nile juga mulai sibuk untuk landing management. Dan gak mau ketinggalan secara level. Sekarang benar-benar akan jadi 50-50 untuk retribution-nya Cimomo. Wah, Level yang benar-benar mau dikejar sama Kairi dan Nile yang sudah maksimal di level 15. Membuat If gerakan dari kedua belah tim ini jadi benar-benar fair di area Lord-nya nanti. dan Sun sekarang udah punya Divine Glyph. Apakah? Buset. Sakit Sakit banget sih. ini, Oke. ini. Kali baptismnya ternyata gak kena dan bahkan dibalik itu semua. Konsol gaming yang akan di-trigger oleh para pasukan Onyx hanya menakut-nakutkan saja. Sekalipun dia dapetin Marky, itu gak bakal bisa. Purify Gaming masih dipegang sama Marky, lihat. Marky selalu save position Momo-chan. Ya, dan sementara kali ini, Kairi bakal coba untuk 1v1 situation terlebih dahulu dengan Nile. Nile masih bisa tarik ulur sih. Asal tidak terlalu overextend juga dari pemain-pemain Onyx, mereka harus mulai menunggu. Dengan adanya Abo yang memiliki satu buah Netherrealm dan Sans. Ini akan jadi pilihan, Be. Siapa yang mau di-copy sama Sans? Dari Kalau tadi tidak ya? ada Abo, iya Dari dari tadi gak tadi. ketemu masalahnya. Udah punya Divine Glyph sekalipun. Yang mungkin bisa dilakukan oleh Sun sekarang adalah melakukan fucking damage sebanyak-banyaknya. Atau bahkan memicu bagaimana kehadiran dari foto. Flash of the Oasis, item baru yang happy dibuatkan birthday sekarang. Luka. Tiraga Arbor dipecahkan begitu saja. Last Insanity-nya for nothing. Lihat, cutting belakang bakal coba didapatkan oleh seorang Nile. Tapi Holy Baptism Stone Balenski gagal mendapatkan boots. Masih ada flicker di depan sana. Para pasukan dari Onyx. Utility-nya juga mereka sudah keluar. Tapi dibalik itu semua Nile nggak bisa dengan sangat cepat untuk menyelesaikan Lord. Karena dia tidak memiliki DPS. Marky tidak ada di sana. Onyx tidak terlalu takut untuk segera mundur. Karena Boots memberikan sedikit proses. Tapi Boots akan coba di take down. Marky menjadi pilihan utama. Kairi nggak mampu. Wind of Nature tidak ada. Netherrealm dikeluarkan dan Kairi terperangkap oleh para pasukan dari Onyx. Untuk nowhere cewek. Berhasil tembakan peringatan. Memukul Balenski. Nile dan Marky hilang dalam satu momen. One moment is real. Sun versus Aboy di arah mid lane dan bakal lihat recall from Sun di depan turret membuat Aboy sedikit bergetar. Akhirnya satu kesempatan untuk mengcopy ke arah Netherrealm dimiliki Sans, Profesor KB. Dari tadi kita menanti hal tersebut. Dan akhirnya ketika Lord Teamfight di disengage oleh Geekfam, inilah celah bagi Onyx. Dengan satu winning condition yang sekarang berubah tiba-tiba. Penantian 16 menit game berjalan. Dan jangan kesurupan Oji. Ya kan? Iya, recall lagi dan lagi yang sudah mulai kembali di area mid lane. Dan distraction yang terjadi hanya karena Boots yang di all in. Semenjak kita melihat dari instant replaynya. Lagi dan lagi Boots kali ini menjadi kunci dari teman-teman tim Onyx. Agar bisa melakukan sergapan. Dan siapa sangka bahwa Marky tumbang karena Renner. Renner loh Cimomo, Renner. Bukan Nibiru, Renner. Renner. Karena damage-nya instan. Instan banget dan burst banget. Itu udah dikalkulasi. Tahu nggak kenapa Renner pelurunya hijau? Karena itu bikin hati sangat kacau. Wow. Seperti cincau. Warnanya Balon hijau. hijau dong. Ya dong. Ya. Aduh, gak siap saya dengan cincau yang tiba-tiba datang. Anyway, Oke. Lordnya juga udah datang. Oke, Base Turret akan menjadi pilihan utama oleh para pasukan dari Kickfam. Yang akan coba lihat di cutting oleh sosok dari Kairi dari belakang. Balenski menjadi pilihan utama. Langsung ada Netherrealm dikeluarkan, tandanya mereka benar-benar kepancing. No utility for this time dengan adanya Super Minion yang bergerak di dua wave yang berbeda. Onyx berhasil memancing itu semua tanpa adanya semua utility yang dimiliki oleh mereka masih full. Tapi dibalik, pasukan Onyx akan ada flanking coba terjadi. Kairi is coming back. Tapi nampaknya mereka lagi-lagi ingin bermain disiplin karena sempat under kondisi dalam 16 menit yang mereka miliki. Tapi ingat loh, ingat game pertama. Dengan adanya defense yang kuat dari Geekfam, adanya Paramis dan juga Rafaela, ini juga nggak jadi PR yang mudah untuk Onyx. Ya makanya gimana caranya Suns untuk mengcopycat kehadiran dari Aboy ini harus dicari lagi. Gak perlu sekali doang. Karena perlunya berkali-kali. Kalau bisa semua tim fight dari Onyx itu punya Netherrealm. Karena kalau nggak punya, wah ini udah pasti bakal benar-benar dipegang dan dikendalikan sama Geekfam. Tapi kalau aku lihat sih, Onyx akan memaksa Geekfam keluar dari kandangnya. Pasti. Iya. Kalau enggak,
mungkin Onyx yang bakal bisa dibalikin dalam keadaan seperti ini. Udah mau masukin menit ke-18 Momo-chan. Berarti teamfight yang akan dipaksa di area objektif Lord berikutnya, Be? Atau jangan-jangan memaksakan tim fight di area jungle aja. Agar nantinya apa? Agar nanti wave minion yang ada di mid dan juga di top lane itu berjalan dengan cewek. Split push bisa terjadi kembali. Berarti kalau mereka mau paksain teamfight di area jungle yang sempit, Suns harus udah punya jaminan. Iya, Netherrealm tadi. Itu yang masih dicari. Atau ya Last Insanity, tapi lagi dan lagi Last Insanity beresiko tinggi. Sehingga intensitas teamfight-nya bisa jadi lebih beresiko juga bagi Onyx. Atau seperti yang kamu bilang, situasional. Situasional. Marki. Dengan Marki. satu Oke. cross Efek crossbow. combo-nya Iya. yang bisa di-copy oleh Suns. Masalah utamanya adalah Marki dari tadi juga safe positioning banget. Dan Wind of Nature ada di tubuhnya. Sehingga tidak mudah untuk mendapatkan Marki ketika ada Baloiski di sampingnya. Lord muncul di menit ke-19 kali ini. Lord Evolve yang begitu mahal harganya. Oke. Dan sekarang Lord yang bisa ditarik ulur nih. Lord yang bisa di-kating oleh kedua belah tim. Kairi punya kesempatan yang besar juga untuk memaksakan Gikam mungkin keluar dari kandang seperti yang tadi Ranger Mas bilang. Oke, Dan tapi... lagi-lagi kesempatan dari Suns ini untuk mengopi ke arena dari Rem. Ranger Mas. Tapi mereka sadar, Aboy ini bisa dicari sama Suns seperti kata Profesor. Tapi di belakang sana, Profesor Tank menuju ke seorang Parke. Hampir di lama masih ada dalam dikeluarkan dan Suns is coming up. Memberikan pressure terhadap seorang cewek, tapi Last Insanity menutup hari dari cewek. Kairi almost takedown. Para pasukan dari Onyx mereka dipukul mundur dan Aboy hampir saja memakan Kairi dan Suns dengan sangat sigap merespon itu semua. Memaksa keluar dari kandang Gigfam bahkan yang benar-benar membuat para pasukan dari Onyx mereka sampai tidak memiliki damage dan mereka bahkan kehilangan arah untuk bisa masuk lagi ke dalam Lordnya. Tapi dibalik itu semua, ini dia kegigihan Onyx yang tidak mau melepaskan sama sekali objektivitas karena mereka sadar mereka punya Kairi. Oh, 20 detik. Cewek akan muncul kali ini, tapi apakah Onyx akan memaksakan ini, Be? Wah, ini sih Kairi dapetin momen ya. Oh, tapi masalah bukan hanya momen, Baloiski sekarang tuh maut. Dia harus Dan udah mulai momen. Iya, iya. Grafas of Deosis juga. Grafas Jadi of Deosis. mungkin bisa ditabrak sekarang. Oke, tapi di balik itu, para pasukan dari Gigfam mereka juga kehilangan Purify dari Marki. Itu yang mulai harus dipertanyakan. Di depan sana Puts, balik lagi dengan darahnya udah full. Nail udah mulai terperangkap, Halimati setelah dikeluarkan, mundur ke arah belakang depankan. Aduh, yang tidak bisa akan dapat terjadi apakah kali ini Kairi gagal. Berhasilkah nampaknya out of nowhere Marki. Berhasil memukul mundur Kairi. Bertahannya tidak bisa, tapi langsung dilenyapkan di dalam bumi. Winter Truncheon tidak bisa menyelamatkan hari dari seorang Kairi. Nampaknya aku salah, nampaknya aku salah. Kairi still survive. Oh my God, the best jungler in EPL Indonesia menunjukkan kualitasnya. Saya salah, saya kira Kairi akan tumbang. Tapi saya lupa, ini Kairi, bukan kaleng-kaleng. Kairi! Kairi! Again! What? Winter Truncheon, Rose Gold Meteor. Perubahan item yang begitu cepat terjadi. Shifting dari item ke item, Immortality menjadi kunci. Dan kali ini Lord Evolve Oh my berada di God. depan base dari Gigfam. Lord Evolve yang setidaknya memberikan nafas untuk Onyx. Kairi, out of nowhere. Gak ada jalan untuk pulang, dia buat jalan sendiri. Momen yang dimana bisa dimanfaatkan oleh Gigfam sebagai Lord Giveaway. Itu benar-benar walaupun terjadi, tapi mereka tetap tidak bisa memegang kaki dari Kairi. Gila, gua salah bilang Kairi bisa tumbang di sana. Tidak semudah itu Ranger Mas. Dan setidaknya kita mungkin akan ada stok lagi dari Kairi dengan FVP seminggunya. Anyway, 2000 gold masih di lead sama Onyx. Winning condition dari Gigfam tetap ada di high ground. Apakah lagi-lagi Onyx akan memaksa team fight-nya di area river karena itu adalah teritorial yang paling nyaman untuk mereka singgahi. Oh gila, gue masih Merinding loh. di luar haikal. Loh, itu pentingnya item manajemen. Itu dia, Be. Kalau kita mungkin ngelihat di game pertama dari cewek ya. Iya. Tapi game ketiga Kairi menunjukkan kelasnya. Dengki Boy. Lihat Nail. Nail. Oh my God, lihat para pasukan dari Onyx mereka yang sekarang memegang potensial untuk menuju ke arah lot berikutnya. Walaupun masih butuh 2 menit. Sorry, butuh 1 menit. Gak bisa ngitung. Butuh 1 menit 60 detik. Tapi masalahnya tadi bener-bener satu shot dari Renner loh. Sakit banget ke arah Nile. Dan siapa yang menduga bahwa damage-nya akan sebesar itu dengan Heptasis juga. Iya. Jadi sekarang apakah memang dari cewek selama dia tidak tumbang. Karena posisi Gigfam
mereka sempat untuk memprioritaskan memang cewek tumbang duluan tadi di Ya, area karena Lord. Nile dengan Bastion Shield ini ya. Betul. 1,5 detik yang udah di buff. Dan ini dia, Keyboy mungkin akan jadi target selanjutnya. Oke, Keyboy bakal coba dimakan begitu saja. Tapi kayaknya ini benar-benar sulit sekali untuk bisa ditumbangkan. Keyboy too strong, bahkan di sana Keyboy bisa melawan balik. Jangan lupakan itu, Momo-chan. Tapi sekarang aku jadi kepikiran. Ketika kalian berdua sempat bilang, Onyx mereka bisa pancing teamfight dari Geek Farm ini di area jungle-nya. Karena lebih mempermudah Suns untuk nge-copy ke area Amy gak sih, Be? Itu akan mempermudah juga Suns melakukan deal damage ke arah Marky. Karena balik lagi ketika nantinya tidak ada Purify, Terrify Effect ini bisa jadi kunciannya loh. Agar Marky memicu dari Purify-nya. Nggak cuma itu sih, Wind of Nature juga. Karena dari tadi kita melihat Marky, Wind of Nature-nya safe banget menunggu cewek show up. Oke, Nile, kalau lagi-lagi dia ingin mencoba merebut Lord dari Kairi, mungkin udah mulai harus memikirkan 2 kali. Gimana caranya mereka pegangin kaki Kairi, paksa Kairi pulang, atau paksa di retribution, Tonros atau apapun. Karena dalam keadaan sekarat aja, dia masih bisa untuk memberikan damage. Tapi dibalik itu semua, Luke akan coba ditangkap. Tidak ada Viragarmo, Luke menjadi pilihan utama. Para pasukan dari Onyx, mereka tidak fokus ke arah Nile. Mereka fokus ke arah Lukanya. Dibalik itu semua damage yang sangat besar diberikan oleh seorang cewek Keyboy. Immortality-nya siap untuk membalaskan kembali. Tapi spray down, tembakan peringatan diberikan. Membuat para pasukan dari Onyx mereka harus mundur ke arah belakang dan Sas lihat. Kopinya gagal terhadap seorang Aboy yang membuat dirinya mau nggak mau pakai tortoise sauce. Iya, lagi-lagi sulit banget untuk ngegapai ke arah Aboy, KB. Ini lagi dan lagi ya harus kita mention. Aboy yang bersembunyi dari Suns. Seolah kita sedang bermain petak umpet dengan off down sih Momo. Gila, bener-bener gak ketedik, Gak show up, sih tuh. iya. Sama matanya Suns itu gak ada tuh. Tapi sekarang Kairi diam-diam dia ada di belakang sana. Oke, Kairi seperti biasa ingin bermain dengan punchernya. Ingin tidak mau terlalu terburu-buru untuk memberikan sedikit pandangan dan jangkauan. Dan bahkan bisa kita bilang, mereka selalu mencoba membuat Kairi itu hilang dari peredaran. Dan Geek Fam juga merespon. Responnya dengan apa? Responnya dengan ke arah cewek, Momo-chan. Betul, setuju. Karena kelihatan Luke ini prioritasnya targeting ke arah cewek terlebih dahulu. Tapi apakah 20 detik atau 15 detik sekarang cukup buat Onyx untuk tarik ulur? Oh, Kairi terperangkap oleh Keyboy. Kali ini tidak ada untuk mengcover. Tapi Baloyski udah tidak ada flicker, tidak ada Holy Baptism. Dan Keyboy udah kembali ke line of down. Oh my god. Yes, Profesor akhirnya Sans mendapatkan Nether Realm. Dari tadi ya si Momo. Gak dapet sama sekali. Akhirnya permainan petak umpetnya sudah selesai. Dia cuma dapat 2 kali di Iya. menit 16 dan juga menit 26. Ya tapi ketika Baloyski dia tahu tidak ada Keyboy, tidak ada cover untuk Kairi. Dia buka dengan flicker dan juga Holy Baptism. Tapi nampaknya nggak cukup untuk bisa menangkap Kairi. Balik itu semua, mereka akan coba teamfight kembali. Kairi bermain dengan punchernya, Sans tidak mau terperangkap. Dan kayaknya Onyx akan coba dibantu dengan ada energi Erasien dan Penetrate. Tembakan peringatan. Di balik itu semua, saat kali ini berhasil mengkawal. Dan para pasukan dari Onyx, mereka berhasil memukul mundur dari Geek Farm. Tapi meskipun begitu, Geek Farm too strong. Mereka membalaskan kembali yang akhirnya mendapatkan cewek. All in terhadap seorang cewek. Tidak bisa diselamatkan dengan Netherrealm sekalipun. 2 hilang. Onyx dalam bahaya. Padahal Boot sudah membuka terlebih dahulu dengan 1 buah flicker. Dan juga adanya energy eruption, Profesor KB. Dan sekarang adalah moment of truth. Apakah kita akan menuju ke game yang keempat karena Lordnya sudah bergerak ke area mid lane. Dan cewek masih 40 detik tumbang. Oke, ini harusnya bisa menjadi momen untuk Geek Farm. Mereka harus menganfaatkan momen kali ini. Namun balik itu semua, Kairi tidak boleh terperangkap. Dan ada Holy Baptism di bencana. Geek Farm menolak diselesaikan dengan 3-0. Dan bahkan membawa game ini ke game yang keempat. Geek Farm too strong. Ditahan di game yang ketiga dengan skor 2-1 dan tidak semudah itu untuk Sang Raja Langit bisa menumbangkan The Giant Slayer dengan skor mutlak 3-0. This is the Giant Slayer. Masih bertahan. Geek Farm too strong. Dan bahkan kita melihat 27 menit game yang benar-benar intens. Mencari celah gimana caranya untuk mendobrak lini pertahanan dari Onyx. Sehingga mereka akhirnya menemukan